Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Merespon panggilannya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat orang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Perumpamaan tentang perjamuan kawin mengingatkan kita bahwa relasi dengan Allah didasari oleh sebuah undangan atau panggilannya masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup kita tergantung pada sejauh mana mau merespon panggilannya dengan penuh kesadaran diri, tanpa paksaan apapun. Yesus memberikan contoh 3 kelompok yang merespon undangan sang raja. Kelompok pertama adalah orang-orang pilihannya, tetapi mereka menolak. Kelompok kedua, orang-orang pilihan yang diberi kesempatan, namun mereka menolak dan memilih untuk mengurusi kepentingan diri sendiri. Kelompok ketiga adalah orang-orang yang percaya maupun tidak. Semua diundangnya dengan syarat menggunakan pakaian yang layak, yaitu pakaian pesta. Yesus menekankan bahwa orang-orang yang diundang tidak cukup hanya datang. Mereka harus mengenakan pakaian pesta. Hal yang wajib dilakukan jika ingin menghadiri dan diperkenankan masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Artinya, orang harus datang dengan sikap hati yang hormat, tunduk, dan taat pada ketetapan-ketetapan sang raja. Pakaian pesta yang digunakan adalah cara kita menyambut kebaikannya, supaya kita boleh merasakan sukacita dari Tuhan, Raja yang baik dan murah hati itu. Perumpamaan ini diberikan untuk memberitakan hal kerajaan surga. Memperjuangkan kerajaan surga di bumi adalah sebuah undangan, anugerah. Anugerah yang hanya bisa dihargai oleh orang-orang yang tahu maknanya. Anugerah yang nampak dari bagaimana ia berperilaku, pakaian pesta. Pada akhirnya, undangan ini adalah sebuah pesta. Perayaan akan kasih dan kebaikan Allah bagi dunia, bagi kehidupan. Jika hidup ini adalah sebuah undangan Allah untuk memperjuangkan kerajaan surga di bumi, bagaimanakah kita sudah menyambutnya? Diskusikan. 1. Bagaimana relasi kita dengan Allah saat ini? Sudahkah kita merespon panggilannya dengan mencari dan melakukan yang Tuhan kehendaki? 2.
Apa saja kesulitan yang saudara alami dalam merespon panggilannya? Doakanlah. 1. Kesediaan hati kita untuk merespon panggilan Allah dalam kondisi ini. 2. Kemampuan untuk peka mendengar suaranya dalam kehidupan kita.